Yang mulia. Apakah di antara penuntut umum dan penasihat hukum memiliki hubungan darah dengan para hakim? Yang mulia. Majelis Hakim dituduh sesuai dengan ketetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Kidul dengan nomor 076/2009/SP Gunung Kidul, di mana saya Mega Amelia Putri SKMH sebagai Hakim Ketua Majelis dan Anissa Nur Isnaini SKMH sebagai Hakim Anggota. Sidang Pengadilan Negeri Gunung Kidul yang diperiksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan nomor perkara 076/PMA/2009/SP Gunung Kidul atas nama terdakwa Helga Stefani dinyatakan dibuka dan dibuka untuk umum. Penuntut umum, silakan hadirkan terdakwa pada ruang sidang dalam keadaan bebas. Siap yang mulia. Baik, saudari terdakwa, apakah dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap dan siap yang mulia. Sebelumnya saya akan menanyakan identitas saudari ya. Mohon dijawab dengan suara yang jelas. Nama? Helga Stefani. Tempat tanggal lahir 1 Januari tahun 2000. Jenis kelamin perempuan. Berkebangsaan Indonesia benar? Benar. Alamat saudari? Benar berarti Gunung Kidul. Pekerjaan? Karyawan swasta. Saudari terdakwa sudah berapa lama ditahan? 6 hari yang mulia. Tempatnya di mana itu saudari ditahan? Rutan Gunung Kidul. Apakah saudari sudah tahu kenapa saudari dihadirkan dalam persidangan ini? Sudah yang mulia karena kasus pembunuhan diakibatkan dengan parah. Baik, saudari di sini dihadirkan sebagai terdakwa. Jadi saudari harus memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam sidang ini. Dapat dimengerti? Berdasarkan pasal 54 KUHP, saudari telah didampingi oleh penasihat hukum. Apakah benar sebelah kanan saudari ini adalah penasihat hukum saudari? Benar yang mulia, saya didampingi oleh penasihat hukum saya Tamarus Suryasmi SHMH. Salah satu penasihat hukum maju ke depan untuk menunjukkan kartu tanda tetap, surat kuasa khusus, serta berita acara serupa. Dan kepada penuntut umum, silakan maju ke depan untuk memeriksa kelengkapannya. Apakah penuntut umum keberatan dengan hadirnya penasihat hukum? Tidak yang mulia. Baik, silakan kembali ke tempat masing-masing. Agenda sidang pada hari ini adalah pembahasan surat dakwaan dari penuntut umum. Saudari penuntut umum, apakah sudah siap dengan surat dakwaan Anda? Siap yang mulia. Namun sebelumnya, kepada saudari terdakwa serta penasihat hukum, apakah sudah menerima salinan surat dakwaan? Sudah yang mulia. Baik, kepada penuntut umum, silakan dibacakan. Majelis Hakim yang mulia, penasihat hukum yang saya hormati, serta hadirin sekalian, izinkan kami membacakan surat dakwaan. Kejaksaan Negeri Gunung Kidul untuk Keadilan, surat dakwaan nomor PDM-35/Gunung Kidul/7/2024. Identitas terdakwa, nama lengkap Helga Stefani alias H. Identitas selanjutnya dianggap telah dibacakan. Dakwaan pertama, bahwa pada tanggal 16 Oktober 2024 sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, Helga ditangkap polisi di kediaman terdakwa di Balong Gading, Gunung Kidul karena terdakwa diduga melakukan pembunuhan pada 15 Oktober 2024 terhadap Nurul dan Jafir di sebuah apartemen Rahipala yang beralamat di Jalan Kelapa Degan, Manggar nomor 3, Daerah Istimewa Yogyakarta sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Alasan pembunuhan, diduga terdakwa merasa sakit hati karena kekasih dari terdakwa H yaitu J ketahuan berselingkuh dengan korban berinisial N yang tak lain adalah sahabat baik dari terdakwa H. Hingga pada 15 Oktober 2024 sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, terdakwa H menghubungi korban J dan mengajaknya untuk bertemu. Namun, korban menolak dan mengatakan bahwa sedang ada urusan lain.
Karena merasa alasan dari korban kurang logis, terdakwa H melacak keberadaan korban J melalui GPS yang sudah terhubung di handphone terdakwa. Saat itu, terdakwa merasa ragu dengan titik keberadaan korban J yang berada di sebuah apartemen. Kemudian, sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, terdakwa pergi menuju apartemen tersebut. Saat sampai, terdakwa menuju resepsionis untuk menanyakan di mana kamar yang ditempati korban J. Setelah mengetahui kamar yang ditempati kekasihnya, terdakwa langsung menuju kamar tersebut. Saat sampai di depan pintu, terdakwa langsung membuka pintu kamar tersebut dan mendapati kekasih terdakwa J sedang berpelukan dengan kekasih gelapnya N. Dengan perasaan sakit dan tersulut emosi, terdakwa H berjalan menghampiri kedua orang tersebut, lalu mengambil pisau buah yang ada di dalam kamar tersebut dan menusukkan pisau tersebut ke dada korban J sambil berkata, "Dasar manusia jahanam." Kemudian, tanpa basa-basi, terdakwa H mencabut pisau tersebut dari dada korban J, lalu menusukkannya pada perut korban N berkali-kali hingga keduanya jatuh tak berdaya. Setelah melakukan aksinya, terdakwa H keluar dari kamar tersebut sambil membawa pisau yang telah berlumuran darah. Terdakwa H langsung ditahan oleh security di apartemen tersebut, kemudian diamankan ke kantor polisi terdekat. Petugas apartemen dan beberapa polisi mengecek kamar kedua korban N dan J. Di sana, ditemukan kedua korban telah dalam keadaan terbaring berlumuran darah. Kemudian, petugas menghubungi rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan dan otopsi tubuh korban. Selanjutnya, dianggap telah dibacakan. Hormat saya, penuntut umum Hanifah Ramawati, SH.MH. Cukup yang mulia. Baik, saudara terdakwa, bagaimana apakah Anda telah mengakui terhadap surat dakwaan yang telah dibacakan? Itu yang mulia. Apakah memiliki tanggapan? Tanggapan saya serahkan kepada penasihat hukum saya, Tamara Suryasi, SH.MH. Baik, saudara penasihat hukum, apakah memiliki tanggapan atas surat dakwaan yang telah dibacakan? Dikarenakan dalam perubahan dalam surat dakwaan penuntut umum, maka kami akan mengajukan nota keberatan kami yang mulia. Apakah sudah siap dengan nota keberatannya? Sudah siap yang mulia. Baik, pada penuntut umum, terdakwa serta para pengunjung sidang harap membenarkan dengan sesama. Majelis Hakim yang mulia, tim jasa penuntut umum yang terhormat, saudari terdakwa dan hadirin yang kami hormati, izinkan kami membacakan nota keberatan kami. Nota keberatan identitas terdakwa nama Helga Stefani alias H. Identitas selanjutnya dianggap telah dibacakan. Bahwa proses penanggapan hukum yang diadakan di Indonesia, status terdakwa dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum peraturan tidak bersalah, hingga Majelis Hakim yang mulia menjatuhkan putusannya. Oleh karena itu, sebelum putusan dijatuhkan, kita perlu untuk mempertahankan hak dan kewajiban terdakwa sesuai dengan hak asasi manusia. Oleh karena itu, kami di sini sebagai penuntut hak yang dimiliki oleh pihak terdakwa dalam persidangan sesuai dengan pasal 54 KUHP yang menyatakan bahwa pentingnya pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga dengan demikian sebagaimana awal penasihat hukum terdakwa dalam persidangan ini akan mengajukan nota keberatan atas dakwaan yang dibuat dan dibacakan oleh penuntut umum, bahwa surat dakwaan kurang cermat, yakni jasa penuntut umum kurang teliti dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan pada pasal 143 ayat 2 KUHP undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan dan atau dapat dibuktikan antara lain: 1. Apakah ada pengaduan dalam khusus? 2. Apakah pendapat umum sudah tepat? 3. Apakah pendapat dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana yang dimaksud? 4. Apakah tindak pidana yang dilakukan tidak medis? Jaksa penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sekaligus memadukan uraian perbuatan material fakta yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan. Membaca penuntut umum harus menghindari adanya pencampuran dugaan unsur suatu pasal dengan masalah yang dalam surat dakwaannya, yaitu surat dakwaan menjadi kabur, tidak jelas atau sudah diubah.
Kami, selaku penasihat hukum terdakwa, menemukan apa yang dibacakan penuntut umum di hadapan persidangan belum lengkap, menguraikan rentetan kejadian atau fakta terkait tindak pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa dikarenakan beberapa alasan, yaitu 1. Dalam dakwaan, penuntut umum menggunakan frasa penghinaan sehingga menimbulkan ketidakpastian. 2. Dalam tidak menyebutkan hari di mana terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan penuntut umum sehingga uraian secara lengkap tidak terpenuhi. 3. Dalam dakwaan umum tidak menjelaskan cara terdakwa melakukan perbuatan secara terperinci sebagaimana didakwakan penuntut umum. Kesimpulannya, berdasarkan uraian-uraian di atas, maka saya, tim penasihat hukum terdakwa, menyatakan sebagai berikut. Bahwa uraian dakwaan penuntut umum dianggap tidak memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap. Selanjutnya, kami mohon agar majelis hakim yang mulia berkenan mempertimbangkan nota keberatan kami agar memutus perkara sebagai berikut. Menerima dan mengabulkan nota keberatan terdakwa atau tim penasihat hukum, menyatakan surat penuntut umum dengan nomor PDM strip 35 Gunung Kidul 7 2024 adalah batal demi hukum atau sebenarnya tidak dapat terima, atau apabila majelis hakim berpendapat lain, kami selaku penasihat hukum terdakwa mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan hukum dan hak asasi terdakwa. Gunung Kidul 28 Oktober 2024. Hormat kami, penasihat hukum terdakwa Tamara Suryasmi, SHMH. Cukup yang mulia. Sidang selanjutnya adalah pembuktian dari penuntut umum. Saudari penuntut umum, apakah telah siap dengan buktinya? Siap yang mulia, saya akan menghadirkan 1 orang saksi dan beberapa barang bukti yang mulia. Baik, kepada saudari terdakwa dapat mengambil tempat di sebelah kiri penasihat hukum saudari. Penuntut umum, hadirkan saksi ke dalam sidang. Siap yang mulia. Pada pasal 160 ayat 2 sebelum memberikan keterangan, saudari saksi akan ditanyakan identitasnya terlebih dahulu. Mohon dijawab dengan jelas. Nama? Menjadi Salati. Tempat tanggal lahir? Gunung Kidul 29 Februari tahun 2007. Agama? Islam. Jenis kelamin perempuan untuk perusahaan Indonesia benar? Benar yang mulia. Alamat saudari? Paling Gunung Kidul. Pekerjaan saudari? Karyawan pasar. Baik. Apa yang ibu tahu tentang perkara ini? Jadi waktu itu sekitar pukul 2, tiba-tiba terdakwa menelpon saya dan minta saya menemani ke apartemen Ranipala untuk menghadiri kepastian terdakwa yaitu J. Namun saat itu saya sedang sibuk dan tidak dapat menemani terdakwa ke apartemen tersebut. Terima kasih atas kesaksiannya. Saudari saksi dapat kembali ke tempat dan untuk saudari terdakwa silakan duduk di kursi persidangan kembali. Setelah mendengarkan kesaksian dari saudari saksi, kami tidak mendapatkan bukti yang dapat meringankan hukuman saudari terdakwa. Saudari terdakwa, silakan berdiri. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Helga Stefani alias telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap kekasihnya J sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 tahun sesuai dengan pasal 458 ayat 1 Undang-Undang 1 tahun 2023. Terdakwa dipersilakan duduk kembali. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Kidul pada tanggal 28 Oktober tahun 2024 oleh kami Megawati Soekarno Putri SHMH sebagai hakim ketua dengan didampingi Anissa Nur Isnaini SHMH sebagai hakim anggota.